Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, selamat pagi kita semuanya, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi ini kita masih dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah, merenungkan firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan atau membaca firman Allah, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau karena Tuhan sudah menyertai dan membimbing kami. Dan pagi ini kami Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi suluh bagi kami di jalan kami yang gelap, sehingga dengan firman-Mu kami kuat menghadapi situasi yang ada bagi kami sekarang ini. Dengan firman-Mu kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Oleh karena itu Roh Kudus, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau menanamkan firman Allah di dalam hati kami, sehingga firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan kami. Karena itu Bapa di surga, kami sambutlah firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Allah yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang dinyatakan dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengarkan dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan firman itu di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman yang kita baca dan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dengan tema keutamaan Kristus di dalam hidup orang yang percaya. Keutamaan Kristus bagi orang yang percaya itu merupakan sesuatu keharusan bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, surat Rasul Paulus yang kita baca ini ditujukan kepada jemaat Kolose. Kalau kita perhatikan dari pasal 1, didahului
oleh suatu ucapan syukur. Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena melihat situasi jemaat yang ada di Kolose, dan dengan demikian Paulus bangga terhadap pertumbuhan jemaat itu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih-lebih lagi kualitas dari iman orang-orang orang-orang Kolose pada waktu itu yang dinyatakan dari sudut perbuatan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa disebutkan bahwa Paulus bersukacita atau bersyukur kepada Dia, Tuhan yang Maha Kuasa? Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dari pasal yang sama, yaitu pasal 1, dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus mempunyai suatu kebanggaan bagi jemaat di Kolose ini. Karena itu dia katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus, oleh karena imanmu di dalam Yesus Kristus. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya kepada Yesus Kristus dan diperlihatkan di dalam perbuatan-perbuatan hidupnya. Dia menghargai orang-orang kudus, dia mengasihi satu dengan yang lain, dia saling menguatkan, mereka saling berbagi di dalam hidupnya dan saling mendoakan jemaat di Kolose ini, sehingga itu membuat mereka menjadi bertumbuh di dalam iman. Pertumbuhan iman itulah yang membuat mereka menjadi terlihat kualitas keyakinan dan pengharapan mereka kepada Yesus Kristus. Dan kalau itu kita perhatikan, kita baca selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya ini, maka kita bisa melihat orang-orang Kolose itu di dalam hidup imannya sangat kuat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar imanmu dalam Kristus Yesus dan kasihmu terhadap semua orang kudus. Kami telah mendengar semua tentang imanmu kepada Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatan kasihmu kepada semua orang kudus. Itulah sebabnya Paulus sangat mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia mempunyai suatu kebanggaan tersendiri kepada jemaat yang dia bina, yaitu jemaat di Kolose. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam ayat 15 ini, maka disitulah jelasnya mengapa Paulus berterima kasih kepada jemaat Kolose ini, ataupun mengapa Paulus mempunyai suatu kebanggaan terhadap jemaat ini, karena imannya kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu? Paulus di dalam ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan hal-hal yang bisa kita lihat sekarang ini. Dan yang lain dikatakan di dalam ayat-ayat, kalau kita perhatikan, bahwa dia di dalam iman percayanya kepada Kristus, karena Kristus itu adalah yang sudah menyelamatkan orang-orang Kolose, atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dia sudah menyelamatkan, yakni Yesus Kristus sudah menyelamatkan. Yesus Kristus sudah menebus mereka dari dosa, dan karena itu penebusan itu membawa orang-orang Kristus diperdamaikan dengan Allah. Allah datang di dalam Yesus Kristus
menanggung segala dosa umat manusia. Allah datang di dalam Yesus Kristus, membebaskan manusia itu dari dosa, dari hukuman kekal itu. Dan yang lebih-lebih lagi, Allah datang di dalam penyelamatannya kepada manusia. Allah mempersatukan ataupun Allah memperdamaikan manusia berdosa dengan dirinya, dan sekaligus membebaskan orang-orang berdosa itu dari hukuman dosanya, dan dia mempunyai suatu hubungan yang erat. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah maka Paulus membanggakan jemaat Kolose karena membuat Kristus lebih utama di dalam hidup mereka, membuat Kristus lebih utama di dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena kehidupan mereka lebih utama di dalam Kristus itu, maka dia mempunyai suatu kelihatan di dalam perbuatannya. Dia sangat menghargai dan mengasihi semua orang, dan dikatakan oleh Paulus orang-orang kudus. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita di dalam situasi sekarang ini masih tetap di dalam alam pandemi. Kita sekarang ini masih berpikir ketakutan oleh karena situasi kita. Jangan-jangan bagaimana virus ini, bagaimana kita berhadapan dengan virus ini. Tetapi disinilah kita bisa melihat, bisakah kita membuat Kristus lebih utama di dalam hidup kita, supaya ketakutan kita itu bisa kita berlindung di dalam nama Yesus Kristus, bisa kita berlindung di dalam Tuhan yang selalu menjadi kota benteng kita, yang menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah diperdamaikan Allah dengan dirinya sendiri, dan kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Dan karena itu kita berhak datang kepada Kristus sekarang. Oleh karena itulah iman kita harus lebih utama kepada Kristus Yesus. Kepercayaan kita, keyakinan kita, kasih kita, dan pengharapan kita lebih utama kepada Kristus. Dan kalau sudah itu nanti kita buat lebih utama di dalam Kristus, maka Kristus akan membuat kita menjadi biji matanya. Maka kita akan dibuat oleh Kristus menjadi anak-anak yang sangat dikasihinya. Karena itu dia akan tetap berpegang, memegang tangan kita. Dia akan tetap menuntun kita. Dia akan tetap memberikan kepada kita pengharapan yang teguh. Dia akan tetap membuat kita menjadi sesuatu di dalam kasih karunia-Nya. Oleh karena itu saudara, ketika kita di dalam ketakutan sekarang, ingat Yesus sudah menyelamatkanmu. Buatlah Kristus yang lebih utama di dalam hidupmu. Artinya kita lebih utamakan Kristus di dalam hidup kita. Kita membuat suatu persekutuan dengan Kristus. Kita lebih berharap kepada Kristus. Kita membuat hati pikiran kita kepada Kristus. Kita memberikan hati kita kepada Kristus. Dan sekarang biarlah Kristus menguasai hati dan pikiran kita di dalam Roh-Nya yang kudus itu. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi kuat di dalam menghadapi situasi kita ini. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal yang kedua, kalau kita bikin Kristus menjadi lebih utama di dalam hidup kita, maka kita juga bisa akan menjadi sesuatu di dalam horizontal hubungan kita dengan sesama. Karena itu, kalau Kristus di dalam hidup kita, maka kita pun juga bisa membuat hubungan kita dengan sesama oleh karena Kristus. Bagaimana kita mengatakan suatu perbuatan kepada teman kita, sesama kita? Kita bisa saling mendoakan. Di dalam situasi kita sekarang ini perlu kita jemaat Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam situasi sekarang ini perlu kita membuat Kristus yang utama dalam hidup kita. Kita membuat mesbah keluarga kita. Karena ketika kita membuat mesbah keluarga kita, kita menyembah Tuhan di sana. Kita berdoa di sana. Kita memuji Tuhan di sana. Kita mengagungkan Tuhan di sana. Dan kita bisa sama-sama berdoa. Berdoa buat diri kita. Berdoa buat keluarga kita, berdoa buat suami istri, berdoa buat anak-anak, berdoa buat keluarga besar kita, dan kita bisa berdoa dengan sesama.
kita bisa mendoakan itu satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada saudara kita, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, tolong saudaraku yang ini sudah dalam situasi sakit penyakit ini. Karena itu Tuhan, biarlah kita menyerahkan hidup kita dan membuat Tuhan lebih utama di dalam hidup kita. Kita menyembah Dia, kita lebih mengandalkan pengharapan kita kepada Dia, kita mengandalkan percaya kita kepada Tuhan. Dan nanti kita akan melihat, kita bisa membuat secara sehorizontal hubungan kita dengan sesama kita, karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semuanya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita lanjutkan langsung dengan perjamuan kudus yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saudara, peganglah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ingatlah Kristus yang sudah berkorban supaya kita bisa terlepas dari hukuman dosa. Kristus sudah berkorban supaya kita tidak takut di dalam hidup ini, tapi kita di dalam hidup ini disertai oleh Tuhan Yesus. Kristus sudah mencurahkan darahnya supaya membasuh kita dari dosa kita, dan Kristus memberikan kepada kita kesembuhan bagi orang yang sakit. Karena itu saudara yang kekasih, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, maka nanti kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus sedemikian rupa. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita alihkan cawan dari tangan kiri kita ke tangan kanan kita. Seraya kita angkat tinggi-tinggi sebagai pengakuan kita bahwa darah Kristus dicurahkan membasuh kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, tapi kita akan dibasuh oleh darah Kristus menjadi seperti salju yang putih di hadapannya. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Kita tutup ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau yang memelihara kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah menebus kami dari dosa, maka Engkau juga yang memelihara kami, baik secara kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Bapa di surga, inilah hidup kami yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa lebih utama di dalam hidup kami. Biarlah pengharapan kami tetap teguh kepada Engkau. Biarlah kasih kami teguh tetap kepadamu ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan iman percaya kami selalu teguh, kuat di dalam Engkau Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami Tuhan bisa melakukan ataupun mengiring Engkau, atau kami bisa melakukan firman-Mu. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu nyata di dalam hidup kami Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa kepada Engkau, buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau tolong mereka, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Saudara kami yang sakit seperti
Yoji, saudara kami Iwan dan Yani, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Sebab itu kami mohon ya Bapa di surga, jamahlah dia oh Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sekarang ini, mungkin di rumah atau di rumah sakit Tuhan, jamah mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu sembuhkan mereka Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kepada Engkau buat jemaat-Mu yang mungkin sekarang ini dalam situasi ada masalah. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan, di dalam persoalan jemaat-Mu Tuhan, Engkau turut campur tangan Bapa, supaya jemaat-Mu ini Tuhan bisa melihat tangan-Mu yang penuh kasih menyertai mereka. Tuhan, Engkau turut campur tangan mengatasi masalah mereka, karena Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup Bapa. Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang lansia Tuhan. Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa, nyatakan kasih dan karunia-Mu bagi mereka. Tuhan, memimpin mereka semua. Tuhan, memberkati mereka Bapa. Begitu juga jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka. Mereka yang mempunyai usaha bisnis, Tuhan berkati mereka dengan bisnis usaha mereka. Lebih-lebih Tuhan, di dalam menghadapi situasi kami yang sekarang ini, kami berdoa kepada Engkau Bapa. Tuhan, tolong kami, tolong jemaat-Mu, tolong majelis-Mu, tolong pengerja-Mu, tolong semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, bungkus kami dengan kuasa-Mu, karena Engkau lah Yesus Kristus Tuhan kami, batu karang kami yang teguh, kota benteng kami yang mampu untuk melindungi kami. Karena itu Bapa, lindungilah kami semua, terutama dari COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami bisa melihat kuasa-Mu berlaku di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat negara, bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong di mana kami juga sekarang mengalami Tuhan pandemi COVID-19. Tuhan, tolong para pemimpin kami, tolong Bapa, mulai dari presiden, wakil presiden. Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan kekuatan. Tuhan, Engkau menjauhkan mereka dari mara bahaya. Para anggota kabinet Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberkatinya. Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, dan sampai kepada RT Tuhan. Engkau yang memimpin pemerintah kami Tuhan. Biar kami Tuhan semuanya bisa terhindar dari COVID-19 ini. Nyatakanlah kuasa-Mu di negara kami ini. Nyatakan kasih-Mu di dalam negara kami ini Tuhan. Semuanya Bapa di surga, keluarga-keluarga kami Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami Tuhan kuat, di dalam Engkau kami sehat, oleh karena anugerah dan kasih-Mu Bapa. Karena itu kami persembahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan. Amin.